Good afternoon, student. See you again with me, Miss Ellie, in English lesson for grade A. Oke, bagaimana kabar kalian hari ini? Pasti tetap sehat dan semangat dalam belajar. Oke, hari ini kita akan membahas chapter terakhir di semester 1 or the last materi. Oke, more attention with this topic. Okay, I will give you many slides. Okay. After that, don't forget, send your assignment in WA group as soon as possible. And your report will grade or the best. Okay, untuk mendapatkan skor yang terbaik. Don't forget, study hard in your house to prepare your exam in December. Okay. Okay, let's join in this materi today. Okay, simple present tense. Today is the topic of our materi in English lesson. Okay. The title in your book, My Uncle is the Zookeeper. Okay, open your book. Okay, and then you see this title. Okay. Okay, basic competence of our materi today. Okay, there are 3.7. Okay, I will read for you. Menerapkan fungsi sosial struktur teks dan unsur kebahasaan teks interaksi transaksional lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait keadaan atau tindakan atau kegiatan atau kejadian dilakukan atau terjadi secara rutin atau merupakan kebenaran umum sesuai dengan konteks penggunaan. Dalam kurung, perhatikanlah unsur kebahasaan simple present tense. This is kategori of keterampilan. Oke. Perhatikan pesan kata-kata operasional. Di sini siswa mampu menerapkan fungsi sosial struktur teks. Ini adalah relasinya pada tujuan. Next. 4.7. Ini kategori A. Keterampilan ya, menyusun teks interaksi transnasional lisan dan tulis sangat pendek dan sederhana yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait keadaan atau tindakan atau kegiatan atau kejadian dilakukan atau terjadi secara rutin atau merupakan kebenaran umum dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. Oke. Saya confused? Oke, nanti kalian baca lagi di rumah, diulang kembali. Kalau sekalian Zoom, okay, kalian harus tahu, harus paham, karena ini adalah ketentuan yang diberikan oleh pemerintah di dalam silabus atau KTSP pembelajaran bahasa Inggris. Okay, definition of simple present tense. Okay. More deep ya, kita discuss about our materi today. Oke, yaitu definisi of simple present tense. Oke, what is simple present tense? A form of time that is used to express an action or activity that take place or occur at the present time in the simple form. An activity or work that is repeated or daily habits or even that have nothing to do with time. To express general truth. Okay. Meaning in Indonesia, I will give for you.
adalah bentuk waktu yang digunakan untuk menyatakan suatu perbuatan atau kegiatan yang berlangsung atau terjadi pada waktu sekarang dalam bentuk sederhana atau simple ya. Kegiatan atau pekerjaan dilakukan berulang-ulang atau kebiasaan sehari-hari. Peristiwa yang tidak ada kaitannya dengan waktu dan untuk mengekspresikan kebenaran umum. Ada berapa banyak poin di dalamnya ya yang menyangkut apa sih definisi dari simple present tense. Okay, how about purpose? What is the goal of simple present tense? Apa sih tujuan kita belajar simple present tense? Okay, to communicate states and events that happen routinely or as general truths in order to appreciate the nature, to show how right in something, or to give good and bad sample. Artinya kalian bisa cari ya di kamus ya. Open your dictionary to find difficult word. Oke, kamu harus sering-sering membuka kamus ya, nah, untuk mencari arti-arti dari setiap kata. Oke, lebih banyak mencari, menemukan kata-kata baru, enrich your knowledge ya, menambah pemedahan katamu dan pengetahuan. Oke, jadi itu penting ya. Example untuk poin-poin yang tadi saya garis bawah atau underline words atau tebal. Oke, kata-kata yang dicetak tebal. Di sini ada 3. Every year at Lebaran Day, most of people travel to their hometown. Oke, this is fact. True. Ini adalah contoh dari kebenaran dari simple present tadi yang sebagai atau menjadi tujuannya. Setiap tahun pada hari Lebaran banyak orang-orang travel atau mengunjungi rumah mereka, misalnya kampung atau pulang ke kampung atau di desa. Oke, ini kenyataannya ya, true ya. Oke, yang nomor 2, water boils at 100 degree Celsius. Oke, jadi air rebus itu biasanya matang sampai 100 derajat. This is truth ya. Ini adalah kebenaran. Matang itu sampai 100 derajat. Baru kita bisa memakainya. The other, or the last, I study English every Monday. Well, this is habit, kebiasaan. Saya belajar bahasa Inggris setiap hari Senin. Mungkin di sekolah, on the course, mungkin di college ya. Ini statementnya bisa anak senior high school, university. Depend ya, tergantung ya kalimat ini dipakai untuk siapa. Oke, jadi ini adalah contoh-contoh dari tadi yang menjadi bagian atau fungsi dari tujuan tadi. As far understand class? Oke, mengerti ya? This is contoh-contoh yang sederhana ya. Kamu bisa membuatnya lagi di kertas, oke, dalam bukumu, contoh-contoh yang sederhana yang mengungkapkan tentang kebenaran atau kebiasaan. Dimulai dari kehidupan sehari-hari. Oke, the pattern of simple present tense. Pattern is rumus, pola dari simple present tense. Okay, before that, there are 3 words, simple present tense. Simple ini sederhana, present adalah kata waktu sekarang, tense adalah kata kerja. Jadi kita di sini belajar mengenai kata kerja sederhana waktu sekarang. Oke, ada 2 pola atau 2 rumus. There are 2 kinds of the pattern in the simple present tense. Okay, look the column. There are 3 columns. Subject, okay, this is the left side. In the middle, auxiliary. Okay, and then complement. Complement is keterangan. There are 2 kinds of complement, place and time. Okay, in subject, you know subject, primitive, I, you, we, they. She, it. Okay, this is the first person, the second, and the third. Orang ketiga tunggal. Okay. Auxiliary plus not. Okay. Kalian lihat, I'm followed by am, not. Okay. You followed by are, not in negative.
Oke. She, it, you wearing is, or use is. Oke, followed by object, adjective, adverb, etc. Atau lain lah. Lain. Example sentences. Contoh dari yang nominal. Oke. In the positive form. Oke. Susi Pujiastuti is the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries. Ini Ibu Susi Pujiastuti adalah Menteri dari Kelautan dan Perikanan. Oke. Negatifnya hanya menambahkan not pada kalimat setelah subjek. Ini untuk nominal ya. Jadi di dalam nominal itu tidak ada kata kerja, tetapi yang ada adjektif ataupun kata benda, noun or adjective. Oke, perhatikan. Oke, kata yang tulisan berwarna hijau. Oke. Oke. Apa interrogatif? Oke. Is Susi Pujiastuti the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries? Oke. Apakah Ibu Puji adalah seorang menteri? Oke, jawabnya jika iya, if you say yes, oke, jawablah dengan yes. She adalah pengganti dari Ibu Susi. Dan is. Kalau kamu bilang tidak atau no, no, follow she, yaitu Ibu Susi. Ya, ini personal pronoun ya, kita ganti dari Ibu Susi, follow by is and now. Ngerti ya? Oke, the second is verbal. Verbal yaitu menggunakan kata kerja. Oke. Oke, di sini ada 4 kolom, yaitu subject, auxiliary note, verb, complement. Di subjek sama ya, semuanya ada primitifnya ya, I, you, we, they, she, it. Oke, untuk auxiliary plus not, do not, does not. Oke. Untuk verbal, dalam kalimat negatif dan interrogatif, kamu tambahkan do apabila subjeknya I, you, we, they. Oke. Kamu tambahkan does sebagai kata bantu apabila subjeknya she, it, atau orang ketiga tunggal. Baru diikuti oleh F1. Ya. Baru diikuti oleh objek, adjektif, dan adverb sebagai keterangan. Oke, example. They watch new movies every Sunday. Mereka menonton film baru setiap minggu. Oke, perhatikan. They ini adalah mereka. Jadi lebih dari satu. Oke. Ditambahkan dengan kata kerjanya watch. Oke. Watch itu menonton ya, bukan melihat ya. Oke. Next, negatif. They don't watch new movie every Sunday. Ya, lihat di sini ada kata do not. Not akan menempel pada kata ganti do seperti yang sudah diberikan atau diketentukan oleh pola dalam bahasa Inggris ya. Jadi they not tidak ada, tetapi kamu harus menambahkan do sebagai helper. Oke, do sendiri sebenarnya to be ya. Dalam simple present tense khusus yang verbal. Tapi kalau yang nominal ada bantuan dengan is, ma. According to the subject. Jadi to be-nya itu atau helpernya itu tergantung subjeknya. Jadi kekuatannya itu adalah di subjek, baru kita bisa mengkombinasikannya. Oke, jadi kamu harus mengingat ya, I pasangannya apa, you termasuk yang mana, dan orang ketiga tuh tunggal. Oke. Untuk yang interrogatif,
Kalian lihat, dia hanya merubah ya. Oke, helper tadi atau to be ke depan, follow subject. And then verb one, yang belakangnya atau terusannya adalah sama. Do they watch new movie every Sunday? Do ini menjadi apakah? Kalau di kalimat negatif tidak ada arti, hanya untuk memperkuat atau menempelkan not. Apakah mereka menonton film baru setiap hari Senin? Karena di sini adalah interrogative form, you add question mark, kamu tambahkanlah kalimat tanya ya, tanda tanya ya. Oke, nanti kalau dalam ulangan jangan lupa. Oke, if you say yes, you answer with yes, they do. Or no, they do not. If you doesn't agree ya. The other example, kalau tadi untuk yang they, kalau ini untuknya orang ketiga tunggal, she, atau dia perempuan. She reads Harry Potter book every day. Ini kategorinya hobi, habit ya. Dia membaca buku Harry Potter setiap hari. Oke. Kalian lihat, apabila orang ketiga tunggal, tambahkanlah es atau s pada kata kerjanya. Jadi menjadi she read Harry Potter book every day. Oke. Next, negatif. She doesn't read Harry Potter book every day. Hanya menambahkan not pada does. Oke. Oke. Kalian lihat, she memakai does dalam not sama ya sebagai helper ya, as the helper. Oke, untuk menambahkan atau menempatkan not. Karena she not tidak ada ya, or nothing ya. Oke, lalu follow by read. Obat positif, she reads, menambahkan s. But ini negatif normal, one, because of there are does. Nah, ada does di situ. Jadi tidak ada. She does not read. Ya, s-nya tidak ada karena sudah diambil atau dipakai di dalam does. Interrogatif. Does she read Harry Potter book every day? Oke, menjadi apakah? Oke, di sini kan kalimat yang dijawab dengan singkat atau yes or no question. Jadi jawabnya dengan ya atau tidak, sehingga kalimat awalnya menjadi apakah. Beda ya sama double question ya. Kalau itu ada apakah, ada mengapa, gitu ya. Oke, does she read Harry Potter book every day? Apakah dia membaca buku Harry Potter setiap hari? Ya, dia tidak. Dia tidak membaca. Nanti kalau dalam ulangan harus dijawab ya, ya. Kalau ada pertanyaan interrogatif, answer the question. Oke. Oke, PS, you have to know. Di sini ada keterangan bantu atau untuk melengkapi. Oke. Ini termasuk di karakteristik of simple present tense ya. Jadi ada karakter tertentu yang kalau kita melihat kalimat, bentuk kalimat kita we can guess this is simple present tense. Oke, yang pertama bentuk spelling kata kerja pada orang ketiga sih tergantung dari akhiran kata kerja tersebut seperti tadi ya. Kita tambahkan es atau s. Oke. Second, untuk kata kerja yang berakhiran o, ch atau ch, SH atau SH, X or Z atau Z, tambahkan ES. Oke, ada banyak ya. There are so many words. Oke, dengan akhiran-akhiran yang seperti yang saya sebutkan tadi. Oke, contohnya go menjadi goes, catch, catches, wash, washes. Oke. Perhatikan di sini ada yang akhirannya H. Apabila ditambahkan S, tidak hanya menambahkan S saja, tetapi ada dua huruf. Ya. Kiss, kisses, box, boxes, fix, fixes. Bukan fiksi jadinya ya. Tidak.
Ini ada aturannya, kalian hati-hati membaca kembali kata-kata ini, dilihat, kami bisa juga nyarinya di buku-buku referensi atau di browsing gitu. Kalian lihat kata-kata yang ditambahkan S. Ini hanya beberapa ya sampelnya ya. Kalian boleh belajar lagi, kalian tulis, kalian apa-apa. Oke. Kenapa seperti itu? Ini akan mempermudah apabila kalian mendapatkan soal yang simple present tense pada orang ketiga tunggal. Ya. Jadi ini khusus buat orang ketiga tunggal. Oke, Dokter. Untuk kata kerja verb yang berakhiran konsonan Y, kalau vowel kan A, I, U, E, O ya. Tapi kayak Y, according to atau konsonan, hilangkan Y. Jadi kalian harus menghilangkan Y dan tambahkanlah IES. Jadi Y hilang, muncul IES. Jadi ada 3 huruf. Kalau yang pertama kan S, ada ES. Kalau ini IES. Tapi untuk konsonan ya Y. Oke, example carry, carries. Study, studies. Worry, worries. Marry, marries. Oke, jelas. Sedangkan untuk kata kerja yang berakhiran vokal Y, kalau tadi konsonan ya, ini vokal Y cukup tambahkan S. Contohnya, play, plays. Enjoy, enjoys. Say, says. Ngerti ya? Oke, jelas. Assignment. Ini ada tugas. Nggak banyak ya. Much more. There are 4. Okay. Make simple present tense. Simple present tense sentences in form. Jadi buatlah kalimat yang di bawah ini yang 4 dalam bentuk form dari simple present tense, positif, negatif, interrogatif. Oke. Yang 2 adalah tentang habit dan 2 adalah tentang fact atau true. Oke. I read for you. Oke, saya jelaskan sedikit. Joe sleeps 7 hours every night during the week. Oke. Di sini ada kalimat yang tidak sempurna ya, not perfect ya. Okay, analyze. Okay, the sentences and then open the pattern of the simple present tense. Okay, buka rumusnya, cocokkan, masukkan. Okay. Tapi terlebih dahulu you have to know what's the meaning ya. Kami harus tahu dulu ya artinya ya. Tidak hanya membuka kamus terus menulis gitu, tapi tahu artinya. Second, Indonesia have 34 provinces from Sabang to Merauke. Indonesia mempunyai 34 provinsi dari Sabang sampai Merauke. Perhatikan untuk nomor 1 dan nomor 2. Di situ ada kata kerja. Berarti termasuk yang mana? Nomor 3 dan 4, nomor 3. Mr. Sony is my teacher. Oke. Apakah di nomor 3 ada kata kerja? Kalau tidak, berarti nomor 4. They are football fans of Persija Jakarta. Mereka semua adalah fans sepak bola dari Persija Jakarta. This is maybe klub ya. Oke, sepak bola Indonesia untuk klub Jakarta. Oke. Ngerti ya, Nak ya? Kalian kerjakan on your notes and send to WA group. WA kelas ya. And your teacher waiting for your assignment. Thank you very much for today. See you again in the next section with the other teacher. Thank you. See you. Bye.